Ada banyak faktor yang biasanya dipertimbangkan sama orang tua waktu memilih atau survei-survei sekolah. Misalnya aku udah sampai ke perintilan lah. Misalnya dijemput bukan kami, diantar bukan nama kami gitu. Terus diajar juga nggak sesuai dengan value keluarga kami gitu. Itu tapi yang paling nggak make sense itu adalah kalau dia biaya udah mahal terus kualitasnya nggak bagus. Ya itu mah rugi dong, saya investasi bodong namanya itu. Iya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast. Perkenalkan aku Bobby dan ini istriku Sepri. Yang berdua adalah host dari podcast ini. Nah, di episode kali ini kita mau menjelajahi topik tentang sekolah anak. Ya, karena di minggu-minggu ini beberapa kita untuk orang tua ya yang punya anak udah masuk sekolah. Tahun ajaran baru. Iya, tahun ajaran baru. Dan kurikulum baru ya katanya beberapa sekolah ya. Iya betul. Di Indonesia. Di Indonesia. Oke, nah dari pengalaman kita juga sih, kita kan juga anak udah kelas 2 SD sama 1 SD, transisi lagi pulang dari Swedia, masuk ke Indonesia, waduh ini gimana ya nyari sekolah. Nah jadi di podcast kali ini kita akan seputar ngomongin tentang bagaimana memilih sekolah anak, ya baik itu untuk perkembangan akademiknya mereka, kepribadian mereka, dan juga yang paling penting adalah spiritualitas mereka. Ya betul. Gimana? Nah, ngomong-ngomong soal memilih sekolah, itu kan sebenarnya udah banyak lah informasi ya di luar sana gitu tentang bagaimana sih cara memilih sekolah yang tepat di era sekarang ini gitu. Betul. Ada banyak faktor yang biasanya dipertimbangkan sama orang tua waktu memilih atau survei-survei sekolah. Misalnya ada yang pertimbangannya program akademiknya, misalnya kurikulumnya atau apanya kayak gitu. Terus ada juga yang karena mensurvei sekolah-sekolah yang udah familiar di telinganya mereka, misalnya yang nama-namanya udah beken lah ya. Iya, atau sekolahnya dia dulu, atau sekolah orang tuanya, atau sekolah nenek kakeknya, atau sekolah turun-temurun kan ada legend, tuh yang kayak sekolah legend. Sekolah legend. Iya, ada yang kayak gitu. Terus apa lagi kira-kira faktor-faktornya? Faktor yang ini juga sih ekskul. Nah misalnya ada ekskul olahraga nggak, ada musik nggak, atau bahkan yang kayak kalau yang keseni-seni banget ada pentas-pentas kayak gitu nggak, nari teater ya kayak gitu-gitu. Iya benar. Dan ekskul ini juga satu yang ini sih sebelakangan ini kan karena orang tua udah banyak yang sadar kalau bukan cuma akademik yang penting kan. Nah jadi kadang-kadang tuh diversity dari si ekskulnya itu juga jadi pertimbangan juga, karena ada banyak orang tua yang ya udah nggak apa-apa lah kalau kamu akademiknya so-so gitu, tapi kamu misalnya ada satu bidang yang kamu kuasai, misalnya basket. Gitu, atau apa sekarang namanya STEM. Iya, ada yang STEM, Science, Technology, Engineering, dan matematik. Coding gitu. Misalnya bisa bikin robotik, ikut kompetisi kayak gitu-gitu kan. Bikin game. Iya, bikin game atau bikin program-program yang baru atau apa. Itu kan juga menarik ya gitu. Jadi nggak hanya akademis aja yang kayak dulu kan kita terbatas banget ya. Les sih paling les sekolah itu ekstrakurikuler. Dulu tuh milih sekolah ini apa? Oh sekolah ini tuh sering ikut olimpiade menang. Iya benar-benar. Menang olimpiade matematika misalnya atau fisika kayak gitu. Iya, aku juga milih SMA dulu gara-gara itu. Iya, aku juga sih sebenarnya gitu. Jadi kalau sekarang tuh lebih mulai banyak lah. At banyak, least yang generasi, kita amati. Generasi kita lah ya. Iya. Nah kemudian yang berikutnya adalah tentang budaya sekolah. Ini include juga tentang faith-based school atau sekolah yang berbasis agama. Betul, ya karena memang gak dipungkiri karena kita di Indonesia yang masih sangat kental gitu lah ya. Agamawi lah. Iya betul, jadi ada juga kan orang tua yang atau keluarga bahkan seluruh keluarganya memilih sekolah yang memang berbasis agama. Berbasis agama. Kamu terus ini gak sih? Sekolah negeri atau ada? Oh aku negeri all along the way dari TK sampai kuliah. Kalau aku S1. SD Katolik, SMP negeri, kemudian Sutomo itu apa ya? SMA. Kayaknya itu nggak berbasis agama sih, swasta sih. Swasta nasional. Swasta nasional ya. Habis itu baru PTN. Baru perguruan tingginya negeri. Saya produk dalam negeri asli negeri lah semua ya. Iya. Selain itu, nah ini juga nih yang juga termasuk penting. Urusannya nama kantong nih. Biaya sekolah. Iya benar. Ya.
Ya sekolah ini juga kan berkaitan juga ya kadang-kadang apakah berbanding lurus dengan kualitas. Nah, nanti thumbnail kan nanti dibuat nanti ya. Iya betul. Dan kadang biaya ini juga nggak hanya biaya SPP uang pangkal loh. Biaya itu kan SPP uang pangkal ya udahlah. Biaya sosial. Biaya sosial. Jadi misalnya itu harus diperhatikan juga loh. Kalau misalnya main ulang tahun ya. Iya, jadi kadang-kadang waktu kita mengatur keuangan di dana pendidikan itu banyak tuh financial planner tuh menyarankan waktu memikirkan dana pendidikan, pikirkan juga biaya sosial yang keluar. Apa tuh istilahnya? Apa? Hidden apa? Hidden cost. Hidden indirect cost apa? Aduh lupa. Itu iya. Itu pokoknya indirect cost ya. Iya indirect cost. Jadi kayak biaya pendidikan yang sebenarnya nggak berhubungan langsung dengan si sekolahnya, tapi pasti ada gitu, misalnya kayak tadi ulang tahun, field trip gitu kan, bahkan ongkos uang jajan gitu. Jadi itu juga pasti kepikiran sih kalau misalnya ini ya. Iya. Nah setiap faktor ini berarti ini ya berkecamuk lah ya, memainkan perannya masing-masing gitu, tarik-tarikan baru gitu ya. Beberapa kan. Ini baru beberapa. Banyak teman-teman lagi juga bisa gitu. Komen hal-hal lain yang bisa kalian pertimbangkan kayak gitu. Betul. Nah, terus gimana? Gimana ya? Kayaknya kalau nyari yang sempurna itu biayanya murah, kualitasnya bagus, di depan rumah. Wow. Anak teman-temannya baik, orang tuanya kenal semua, itu kan wah, itu sih this is heaven. Heaven banget, mau dong kalau ada sekolah kayak gitu. Ya tapi kan sulit ya. Ada inilah ya, ada opportunity cost yang kita harus pertimbangan juga, bahkan juga ada hal-hal yang kita mau nggak mau korbankan. Trade off ya. Mesti kita trade off ya. Ya misalnya kita nggak bisa lah kita dapat semuanya gak gitu. Bisa dapat semuanya. Jadi itulah kadang-kadang butuhnya, makanya kenapa orang tua tuh pada risetnya tuh ampun-ampunan kan buat sekolah ini. Survei, bahkan ada temanku yang sampai ngambil cutinya. Cuti dari kantor untuk yang cuma 12 kali setahun itu ya. 1 bulan 1 hari. Padahal anaknya misalnya masih kecil gitu, tapi udah sampai segitunya karena ya memang gimana ya, sekolah ini kan juga salah satu aspek penting banget gitu loh di dalam. Bayangin apalagi kalau misalnya SD ya, 6 tahun gitu. Bayangin 6 tahun dia ada di lingkungan itu terus. Jadi ya memang harus dipikirin betul-betul gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya memang gak dipungkiri itu semua hal-hal yang valid lah gitu. Kalau misalnya kita bilang itu penting gitu. Ya. Karena ya kalau kita cuman ya udah yang dekat rumah aja lah, mana ya. Udah kamu sekolah situ. Itu kan kita kayak apa ya? Kita jadi kayak orang tua yang kayak neglect, yang kayak nggak mau berpikir dalam gitu, berpikir panjang untuk anak-anak kita. Makanya juga tadi yang tentang riset itu penting. Kemudian apalagi sekarang udah tatap muka rutin, mengunjungi sekolah secara fisik juga. Kalau bisa mengunjungi sekolah rutin. Karena kita dari sekolah itu kan kita juga lihat kan di lingkungannya itu ada apa. Kemudian struktur sekolahnya, misalnya bangunannya, satu ruangan tuh berapa banyak anaknya, bangku kursinya gitu, satu guru handle berapa anak kayak gitu kan. Dan hal-hal yang lain kayak misalnya ventilasi, pencahayaan. Kayak gitu. Itu juga penting sih, misalnya hal-hal yang perintilan. Tapi mungkin nggak di list yang paling atas, tapi mungkin ini ada hal-hal supporting yang bisa kita pertimbangkan juga gitu. Kemudian hal yang penting juga tuh berbicara sama guru ataupun orang yang waktu kita, misalnya waktu open house, waktu pertama kali kita survei ya, itu juga penting sih. Atau tanya sama admin lah ya, paling at least ya. Atau juga tanya sama ini katanya. Sosial medianya. Yes benar. Atau dulu waktu di Swedia itu salah satu kan kita disuruh pilih kan dulu kan. Iya. Adalah tanya orang tua murid yang di sekitar situ, kayak gimana pengalaman mereka sekolahin anak mereka tuh di sekolah tersebut. Misalnya kita udah ada pilihan A dan B gitu, gimana gitu. Karena kan kalau dari orang tua murid biasanya lebih objektif dan sesuai pengalaman mereka. Gitu. Ya gitu. Jadi dalam hal ini kita setuju kalau misalnya teman-teman spend significant amount of time untuk research, itu sangat dianjurkan karena memang ini tuh hal yang penting. Nah, tetapi memang itu bisa menimbulkan kepusingan berikutnya gitu ya nggak sih? Misalnya yang pertama, lah cocok di kita sebagai orang tua. Tapi di anaknya cocok nggak? Apalagi kalau anaknya udah SMP atau SMA ya kan, mereka perlu dilibatkan sih. Tapi mungkin kalau SD atau TK mungkin kita lah berdasarkan riset kita juga kita berdoa hikmat ya udah kamu sekolah ini ya nak gitu, karena bapak dan mama yakin kamu bisa bertumbuh di sini seperti itu. Tapi kalau udah SMP SMA mungkin kita perlu tanya juga mereka ajak juga mereka berdiskusi kayak gitu. Terus juga
soal biaya tadi juga Bobi sempat sebut gitu ya. Jadi kadang juga ya soal biaya ini pelik sih ya memang ya gitu. Karena banyak yang maksudnya mengkorelasikan antara biaya yang tinggi tuh otomatis pasti kualitasnya tuh bagus gitu. Dan kalau biaya sekolahnya misalnya nggak terlalu mahal atau ya terjangkau, itu jangan-jangan kualitasnya nggak terlalu bagus. Tapi nggak gitu. Jadi juga gitu. Iya, kadang-kadang itu kan juga bikin kegalauan ya buat orang tua gitu. Terus belum lagi. Tapi yang paling nggak make sense adalah kalau dia biaya udah mahal, terus kualitasnya nggak bagus. Ya itu mah rugi dong, saya investasi bodong namanya itu. iya kan. Iya benar-benar. Iya kayak gitu. Terus juga concern berikutnya mungkin buat orang tua pergaulan ya. Karena mungkin kan itu pergaulan tuh hal yang nggak bisa kita lihat pada saat open house kan. Karena manusia itu menajamkan sesamanya. Ibaratnya kalau kita taruh anak kita di lingkungan yang borjuis, jangan-jangan anak kita ditajamkan untuk menjadi seorang yang borjuis. Tapi kalau anak-anak kita ditanamkan di orang-orang yang mungkin ya deep thinker, ya mereka juga berpikir dalam gitu. Atau kalau anak-anaknya yang sensitif kepada sosial, anak-anaknya juga akan secara komunitas, secara komunal tuh mereka juga akan belajar hal itu tuh. Jadi benar, karena pergaulan yang buruk kan merupakan kebiasaan yang baik gitu. Jadi misalnya kita di rumah gimana gitu taunya di sekolah, bayangin di sekolah kan mungkin waktunya lebih panjang ya. Apalagi hati-hati kita nggak hands on sama anak kita. Misalnya kita udah berangkat pagi sebelum anak kita berangkat sekolah, anak kita dititipin misalnya sama yang mengantar atau yang dijemput sama yang jemput kayak gitu. Malam kita bahkan udah sampai di rumah, kita nggak komunikasi lagi sama anak kita atau check and recheck, kamu tadi belajar apa? Kamu tadi gimana serunya di kelas? Gimana? Apa yang paling menyenangkan hari ini? Apa high-nya hari, maksudnya apa yang kamu paling seru hari ini? Apa yang paling nggak seru atau paling bikin kamu nggak happy? Itu kan apalagi kita nggak hands on. Anak-anak kita lebih lama di sekolah loh. Jadi pergaulan ini penting, itu tadi maksudnya. Iya betul sekali. Nah jadi kadang-kadang hal-hal itu tuh jadi menimbulkan frustasi sendiri, kekhawatiran sendiri buat orang tua, terutama yang mungkin belum ya sekarang masih anaknya masih sekolah, masih preschool lah gitu ya. Jadi kayak aduh gimana nih dong ini segala macam, atau mungkin bahkan yang di tengah-tengah lagi sekolah terus kayak menemukan kayak gitu, apa dipindahin apakah mau pindah kah atau tarik homeschooling itu juga salah satu opsi loh gitu. Mungkin kita nanti akan bahas homeschooling ya, atau mendatangkan orang yang sudah karena kita nggak homeschooling, cuman mix lah. Iya mix. Nah terus jadi gimana dong dengan frustasi dan kegalauan? Enggak, pertanyaan saya sebelum jadi gimana? Kamu mengalami nggak kefrustasian itu? Frustasi banget. Iya, kegalauan itu. Kegalauan banget. Karena kadang bukan dari kita yang resah kan, ya gimana? Siapa lagi? Masa orang lain mikirin anak-anak kita? Iya benar. Iya sih. Tapi kadang-kadang keresahan gue tuh jadi ya udahlah, saya udah mikirin. Parahnya jadi kayak gitu. Bobi resah karena aku terlalu resah. Iya, tapi bersyukur banget sih punya istri seperti Sepri ini, yang juga dia value keluarga kami itu, maksudnya aku value-nya apa, dia value-nya apa itu ketemu gitu, matching gitu. Maksudnya aku juga nggak pengen tuh, maksudnya nih aku udah sampai ke perintilan lah. Misalnya dijemput bukan kami, diantar bukan sama kami gitu. Terus diajar juga nggak sesuai dengan value keluarga kami gitu. Itu sebenarnya kayak banyak mintanya gitu sebenarnya. Dan itu terlihat seperti banyak maunya, dan itu membuat ribet pikiran sendiri sih. Nah, tapi untungnya saya itu riset sangat intens lah untuk sekolah ini, sampai menemukan satu sekolah ini yang matching lah dengan keluarga kami. Harganya juga terjangkau, kemudian nggak terlalu jauh dari rumah. Dan tadi itu ada sih yang kami korbankan beberapa hal, tapi selebihnya itu kita decide, sekarang anak kita sekolah di sini, seperti itu. Betul. Ya gitu. Ya aku juga sama sih sama Bobi. Bahkan pernah ya teman-teman, ini agak personal. Waktu masih di Swedia tuh sebelum pulang tuh pernah satu kali subuh-subuh Bobi menemukan aku tuh lagi kayak sobbing nangis gitu, karena ya ampun anakku nanti di Indonesia di sekolah yang di mana gitu, karena resah banget ya. Apa? Resah banget. Iya, karena bingung yang tadi itulah gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita reflek balik tuh kadang-kadang kalau saya ya bingung itu tuh, dan kayak tadi ya terlalu gitu stres, itu sebenarnya satu sisi karena aku tuh terlalu beranggapan bahwa hanya sekolah lah yang menjadi tempat pendidikan anak-anak kita gitu. Padahal sebagai orang tua Kristen kita ada panduan di dalam Alkitab kan, di Ulangan 6 tuh, kalau teman-teman orang tua
semua buku parenting tuh kayaknya bahasnya ulangan 6 deh gitu. Iya. Jadi mungkin ada baiknya dibaca ya ulangan 6 gitu. Iya. Tapi di ulangan 6 itu kan sangat jelas terlihat bahwa tanggung jawab untuk mendidik anak-anak itu sebenarnya panggilan utamanya itu pada orang tua gitu, bukan pada institusi, bukan bahkan spesifik orang tua loh, spesifik bukan orang tua. Keluarga gitu. Maksudnya bukan keluarga as the whole ayah nenek kakek gitu ya, tapi orang tua gitu. Jadi apapun pilihan sekolahnya, dimanapun pilihan sekolahnya, bahkan metodenya ya, mau homeschooling, private umum, public atau private yang faith based, tetap utamanya adalah orang tua. Orang tua ya betul. Karena kita jangan jadi kayak ini ya, nak kamu udah ke sekolahin mahal, nah, yaudah ya, kamu belajar, kamu jadi anak baik, kamu punya semua virtu-virtu yang penting untuk hidup gitu. Dan kamu sukses nanti gitu. Itu kan kayak lepas tanggung jawab sama sekolah kayak gitu. Dan ya benar tadi saya bilang tuh ulangan 6, namanya aja udah ulangan yang kita ulang-ulang terus. Mau berdiri, mau duduk, katanya di situ ada partnya ya 6 sampai 9. Dan enggak bosan-bosan sih, maksudnya ini tuh menjadi cara kita juga untuk mengingatkan diri kita bahwa kita harus hands on dengan pendidikan anak kita dan perkembangan pertumbuhan anak-anak kita seperti itu. Iya. Setuju yang tadi Bobby bilang sih. Dan kalau tadi kan sisi yang Bobby sampaikan, misalnya sekolahnya udah bagus banget nih, kita bisa afford gitu ya. Nih nak udah ya, harus pintar, harus baik gitu misalnya. Kalau sekolahnya faith based harus taat sama Tuhan ya gitu. Tapi terus kita kayak bye-bye gitu. Karena merasa udah pas nih sekolahnya. Tapi di sisi lain ayat di perikop ulangan 6 itu juga membuat kita tidak kecil hati gitu. Karena misalnya nih sekolah anak kita tadi tidak bisa seperti yang kita mimpikan di awal. Tidak bisa seperti goal kita tadinya sebelum punya anak gitu. Ya udah, kalau ingat di ulangan 6 kan sebenarnya tanggung jawabnya juga ada diri kita. Mungkin apa yang gak bisa dikasih di sekolah, ya kita bisa tutupin gap itu di rumah gitu. Kayak misalnya kalau di sekolah anak-anak kita sekarang kan memang bukan faith based gitu. Tapi ya emang dari awal family value kita adalah ya pendidikan spiritualitas tuh awalnya dari rumah gitu. Jadi bukan diserahkan kepada orang lain. Iya betul. Jadi kita sebagai orang tua yang punya tanggung jawab itu gitu. Iya betul. Ya terus juga ya mungkin bagaimana mengurai si kefrustasian itu ya mau nggak mau pikirkan risk dan berbagai pertimbangan yang lainnya gitu. Jadi ya udah perintilin aja. Ya mungkin perlu dicatat aja ya. Iya, jadi misalnya pro-nya apa, cons-nya apa gitu. Kalau dulu anak-anak kita kalau dulu pulang dari Swedia, ya karena kita juga di tengah-tengah tahun ajaran, mau nggak mau kita di tengah semua orang udah mulai tatap muka, kita masih online gitu. Jadi kan memang ada yang di trade off, yaitu pergaulan mereka. Tapi ya udah kita atasi dengan apa? Ya udah sekolah minggu, di sekolah minggu kan banyak teman-teman, main sama saudara-saudara, sepupu-sepupu seperti itu. Jadi diskusikan aja dengan pasangan. Jadi kalau aku tuh prinsipnya ya, kalau aku pusing, Bobby juga harus ikut pusing. Jangan aku doang yang pusing. Jadi diskusikanlah dengan pasangan. Terus kalau anaknya udah besar ya ajak berpikir, diskusi. Atau ya tanya, ya kan? Atau tanya orang tua yang lain yang mungkin udah pernah mengalami hal yang serupa, terus untuk dapat insight-insight baru gitu. Karena kan ide-idenya tuh keluar dari teman-teman yang lain kan. Gitu. Kita kan nggak jalan sendiri kan, banyak teman jalan bareng kita. Jadi intinya adalah even di dalam sekolah ini pun kita hidup karena percaya kita dan bukan karena melihat kita, yaitu bahasa Inggrisnya walk by faith and not by sight. Ya, jadi setelah pilih sekolah pun kita memang tetap harus terus-menerus menggantungkan hidup kita pada Tuhan sih, depends on God, dan berdoa, jalani juga dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang memberikan pertumbuhan juga untuk anak-anak kita melalui sekolah itu. Dan kita juga jangan lupa doakan sekolah anak-anak kita. Iya, itu aku baru mau bilang. Kita mau mereka menjadikan anak-anak kita sukses, tapi kita nggak pernah doain sekolah anak kita. Nggak pernah doain gurunya, ya kan? Itu juga perlu didoain. Ya karena semua keputusan orang tua, semua keputusan kita lah sebagai orang Kristen tuh harusnya juga punya dampak untuk komunitas tempat di mana kita ada kayak gitu. Betul. Begitu teman-teman. Thank you teman-teman udah dengerin episode ini. Semoga terbantu, semoga punya teman juga untuk bingung di dalam hal ini. Dan ya sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye.